Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel ini, dan untuk kali ini gua akan membahas alur cerita Soul Land untuk episode 148 ya. Di sebelumnya, Tang San dan timnya berencana ingin pergi ke kota Genshin untuk membuat senjata rahasia untuk sekte Tangnya. Sebelum pergi ke kota besi, Rongrong mengundang dan meminta kakek tulang untuk melindungi Akademi Shrek sementara selama mereka pergi ke kota besi Genshin. Dan ia mempunyai kurang lebih 1 tahun untuk mengumpulkan senjata siap pakai dan harus bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan Aula Wuhun. Dan di saat Tang San dan timnya ingin pergi, Guru Tase memberikan token milik ayahnya untuk berjaga-jaga jika ada masalah di ibu kota metal kota Genshin. Beberapa waktu kemudian, Tang San pun membahas dengan seniornya, yaitu kakek Titan dan kakek Niu Gao, untuk mencari logam yang sangat langka di kota Genshin. Tang San dan timnya pun berangkat ke ibu kota logam. Di dalam perjalanan, kakek Titan pun senang karena kakek badak tua bertanggung jawab dan sedang membangun gedung untuk sekte Tang, yang kemungkinan hampir selesai saat mereka kembali. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di ibu kota logam kota Genshin. Dan di kota Genshin adalah tempat yang paling banyak pandai besi. Banyak juga pandai besi dari kota lain yang sengaja datang untuk mengikuti penilaian pandai besi. Bagi mereka yang bisa lulus tentang penilaiannya, mereka bisa tinggal di ibu kota ini. Dan semakin hebat seseorang pandai besi, semakin berharga karyanya. Dan kakek Titan pun mengatakan untuk pandai besi itu ada 7 peringkat di ibu kota Genshin ini, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Pandai besi pemula, pandai besi menengah, dan pandai besi lanjut. Master besi hebat, master besi agung, dan dewa pandai besi. Dan Tang San menanyakan kepada kakek Titan berapa banyak dewa pandai besi yang ada di dalam benua ini. Kakek Titan pun menjawabnya, dewa pandai besi di benua ini ada 3, yaitu yang pertama direktur dari asosiasi pandai besi saat ini, yaitu Tuan Lao Gao. Dan yang kedua adalah kakek Titan sendiri. Serta yang ketiga adalah ayah Tang San, yaitu Tang Hao. Di saat itu juga kakek Titan pun mendengar ada yang berjualan mengatasnamakan Tuan Lao Gao. Mereka pun melihat dan menghampiri seseorang yang sedang berjualan baju zirah. Dan kakek Titan pun tahu bahwa direktur Lao Gao tidak mungkin mempromosikan pembuatan baju besi di pasaran. Dan ia curiga kepadanya yang menjual baju zirah yang mengatasnamakan direktur Lao Gao. Dan ia langsung mengatakan itu baju sampah kepadanya. Dan penjual baju zirah bal-bal itu pun tidak terima. Kakek Titan pun mengatakan bahwa baju zirah itu palsu dan telah mencemarkan nama baik direktur Lao Gao. Ia pun menjelaskan kepadanya bahwa bajunya dibuat dengan metode membuat baju besi berantai dan sangatlah tipis tetapi kuat. Ia pun mengatakan bajunya jelas-jelas zirah cahaya palsu. Dan seketika penjual baju zirah palsu dipukuli oleh orang-orang di sana yang mau membelinya karena merasa ketipu dengannya. Di saat itu juga ia tidak terima dan langsung menyerang kakek Titan. Tetapi kakek Titan dengan sangat mudahnya menangkisnya. Namun para prajuritnya mengepung tim Tang San dan ternyata mereka adalah orang-orang dari Aula Wuhun yang diperintahkan ke kota Genshin untuk mencemarkan nama baik direktur Lao Gao. Mereka pun ingin menyerangnya, namun kakek Titan dengan mudahnya mengalahkan mereka. Di saat kakek Titan akan memberi pelajaran kepadanya, tiba-tiba seseorang datang dan memanggilnya. Dan ia adalah Silong, murid dari direktur Lao Gao. Ia pun memberi hormat kepada kakek Titan. Ia pun menceritakan tentang penjahat yang telah disuap oleh Aula Wuhun untuk menjual baju zirah palsu untuk mencemarkan nama baik Tuan Lao Gao. Dan seseorang dari Aula Wuhun itu adalah Tuan Uskup. Di sisi lain, Tuan Uskup marah dengan apa yang terjadi pada prajuritnya dan ia menyuruh para prajuritnya memata-matai Tang San dan timnya. Kita kembali ke kakek Titan. Silong pun mengatakan bahwa ia juga ditekan oleh Aula Wuhun dan tidak hanya itu, Aula Wuhun juga sudah keterlaluan. Dan kakek Titan pun mengatakan bahwa Silong sudah banyak menderita dalam beberapa tahun ini.
Dan ia mengatakan kepada Tangsan untuk melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Tuan Lao Gao, yaitu ke markas besar asosiasi pandai besi dan bertemu dengannya. Si Leong pun seketika kaget kenapa Tangsan dipanggil ketua oleh kakek Taitan. Mereka pun pergi ke markas pandai besi. Sesampainya di sana, mereka pun masuk untuk bertemu dengan Tuan Lao Gao. Kakek Taitan pun menjelaskan ada 5 lantai di dalam gedung ini, dan lantai pertama adalah area perdagangan. Lantai kedua adalah area perdagangan lanjutan. Lantai 3 adalah tempat para pandai besi mendaftar untuk penilaian. Dan lantai 4 adalah untuk pelanggan VIP dan lelang. Serta lantai kelima adalah kantor asosiasi pandai besi dan area penempaan rahasia khusus untuk pandai besi tingkat tinggi. Setiap pandai besi dengan gelar Grandmaster mempunyai ruangan pribadi mereka di sini. Di saat mereka sampai di lantai 5, Si Long pun mengetuk pintu Tuan Lao Gao. Namun Tuan Lao Gao tidak mau diganggunya. Tetapi di saat ia bilang Tuan Taitan yang datang, ia langsung membuka pintunya dan mengobrol dengan sangat akrab. Di saat itu juga Tangsan melihat lambang yang ada di baju Tuan Lao Gao. Dan lambang itu ternyata adalah lambang dewa pandai besi tertinggi di benuanya. Dan Tuan Lao Gao menarik kakek Taitan dan menunjukkan harta yang sangat berharga. Dan ia sedang menelitinya berhari-hari. Dan senjata apa yang sedang ia teliti kita bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.